Visi Gereja Pentakosta Internasional Indonesia Paulus menjadi generasi yang mengenal Kristus untuk mencapai tujuan Tuhan dan menjadi berkat bagi sekelilingnya. Misi Gereja Pentakosta Internasional Indonesia Paulus berubah menjadi seperti Kristus, mengerti dan menghidupi prinsip-prinsip kerajaan Allah, berhasil dalam keluarga, komunitas, dan profesi yang Tuhan percayakan. Tema GPII Paulus 2021, Anggur Baru. Nilai-nilai Gereja Pentakosta Internasional Indonesia: bermutu, mengampuni, murah hati, kreatif, relevan, bertanggung jawab. Halo, Shalom semuanya. Selamat datang kembali di ibadah online GPII Paulus. Seperti yang kita ketahui, hari ini kita akan merayakan kenaikan Yesus Kristus. Ada dua hal yang perlu kita mengerti. Yang pertama, itu tertulis di Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi, Tuhan ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Yang kedua, itu dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi dengan Tuhan Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus akan menaungi kita. Jadi kalau Tuhan gak pergi ke surga, kita gak akan punya tempat di surga. Kalau Tuhan tidak pergi ke surga, kita juga tidak akan pernah merasakan hadirnya Roh Kudus di dalam hidup kita untuk menuntun hidup kita semua. So, mari kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Allah seperti-Mu Tuhan, Allah yang sangat baik. Engkau Allah penolong kami, Engkau alasan kami hidup Bapa. Kau alasan di dalam hidupku.
harus ku lewati lembah, oh, namun Engkau, amin Tuhan, tak lepaskan aku. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus, ku cari wajah-Mu, Kau yang Kau perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Oh, Kau di atas segalanya Tuhan, selalu besertaku. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. You never lost the battle. You never lost the battles. You never lost the battles. You never will. You never will. You never lost the battles. You never lost the battles. You never lost the battles. You never will. You never will. You never lost the battles. 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 You never lost the battle. And I know you never will. You can do all things, yes, Jesus. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. And I know you never will. And I know you never will. Sebab kami diberikan kuasa oleh Tuhan untuk memenangkan dunia ini. Kamu katakan, ku diberi kuasa.
ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari kita angkat kembali pujian ini. Katakan, ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Oh, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sebab karena salib-Mu Tuhan Yesus kami bisa hidup. Sebab hanya karena darah-Mu Tuhan Yesus, sebab hanya karena pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib. Untuk itu sebabnya kami ada hari ini Tuhan, untuk kami merayakan Tuhan kemenangan itu Tuhan, bahwa Engkau Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Sebab darah-Mu Tuhan menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang ber
berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Shalom, Bapak Ibu, Saudaraku yang kekasih sidang jemaat. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang memperkenankan kami untuk boleh mengikuti ibadah online streaming, semua karena anugerah Tuhan. Sebentar kami Bapa akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau Tuhan yang bekerja, menjamah hati kami, pikiran kami, bahkan pengurapan-Mu atas roh kami. Di dalam nama Yesus berbicaralah Engkau Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih sidang jemaat. Kita bersyukur hari ini kita boleh melakukan ibadah walaupun lewat online streaming, tetapi kita tetap bersyukur. Hari ini kita melakukan ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saya akan buat yang menjadi tema hari ini adalah Yesus menyediakan tempat bagi manusia baru. Yohanes 14 ayat 2-4, Yesus naik ke surga. Dikatakan mulai dari ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Tuhan Yesus memberitahukan bahwa Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dikatakan lagi, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Satu jaminan yang pasti diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Sekalipun Yesus naik ke surga, kita tidak ditinggalkan begitu saja. Tetapi diberikan pesan bahwa Dia akan datang kembali. Dia membawa kita ke tempat Yesus. Dikatakan supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun tahu, kamu pun berada di sana. Kita menjadi orang yang berbahagia
bahwa Yesus menyediakan tempat bagi kita. Manusia baru telah mendapat tempat yang disediakan Tuhan Yesus. Patut kita bersyukur, kita bangga memiliki Tuhan Yesus yang tidak meninggalkan kita begitu saja. Manusia baru diingatkan Tuhan Yesus agar tidak gelisah, tetapi percaya saja kepada Allah. Percaya saja kepadaku. Itu kata Tuhan Yesus. Yang terambil dari Yohanes 14 ayat 1 dikatakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Tuhan mengingatkan kita agar kita percaya kepada Dia. Jangan ragu mengiring Tuhan. Tetapi kita tetap berpegang. Beriman yang teguh. Kita percaya bahwa Tuhan pergi ke surga menyediakan tempat bagi kita. Dikatakan Yesus kepada kita pada saat ini. Dikatakan kemanapun Yesus pergi, maka kita pun tahu tempat Yesus di mana, yaitu di sorga. Karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Sebab tidak ada seorang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Itu dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Satu penegasan dari Yesus Kristus bahwa Dialah jalan kebenaran dan hidup. Dia ingatkan kita, seluruh umat-umatnya. Dia ingatkan kita sebagai manusia baru, bahwa tidak ada yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Mari saudaraku yang kekasih sidang jemaat, tetap berpegang kepada firman Tuhan. Ketika Yesus naik ke sorga, Yesus tidak meninggalkan kita. Tetapi Yesus mengirimkan Roh Kudus diberikan kepada kita. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yesus memberikan kuasa kepada kita agar kita dapat menjadi saksinya. Kita menjadi pemberita-pemberita Injil. Kita melakukan amanat agung yang dipercayakan Tuhan Yesus kepada kita. Manusia baru diberikan kuasa. Manusia baru diberikan Roh Kudus agar dapat melakukan amanat agung. Agar dapat menjadi saksinya di Yerusalem, di lingkungan, bahkan dikatakan di seluruh Yudea, dapat melangkah lebih lagi ke wilayah Yudea, bahkan disebut ke Samaria, yang lebih jauh lagi untuk pemberitaan firman Tuhan, dan sampai ke ujung bumi. Berarti gerak langkah kita tidak dibatasi. Gerak langkah kita diizinkan Tuhan untuk lebih leluasa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mari saudaraku yang kekasih sidang jemaat, tetap kita berpegang kepada firman Tuhan. Manusia baru telah menerima kasih karunia dari Yesus Kristus. Dia menganugerahi kita. Dia memperbekali kita. Dia mempersenjatai kita. Dikatakan dalam Efesus 4 ayat 7 sampai 10. Bahwa dikatakan kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus Yesus. Anugerah ini adalah sesuatu yang sangat berharga, yang tidak pernah kita bayar, yang tidak pernah kita pikirkan dengan diri kita sendiri. Tetapi Yesus sendiri
menganugerahkan itu kepada kita. Dikatakan tak kalah ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian kepada manusia. Yesus memberikan kasih karunia kepada kita. Yesus menganugerahkan kuasa Roh Kudus-Nya kepada kita. Ia telah naik, bahwa ia telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ketika kita ditebus oleh darah Yesus, kita tahu Yesus mengangkat kita dari jurang yang paling dalam. Karena kita sudah terbelenggu oleh dosa. Tetapi Yesus memberikan keselamatan kepada kita. Memberikan kemenangan kepada kita. Di dalam pengorbanannya itulah kita diangkat dari bagian bumi yang paling dalam. Bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun. Ia juga yang telah naik. Hanya Yesus yang dapat melakukan itu. Kita bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang melakukan karya yang besar di dalam kehidupan kita. Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi dari semua langit. Dia melampaui segala langit. Dia bawa kita ke tempat di mana dia sediakan tempat bagi kita, yaitu ke surga yang kekal. Demikianlah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih sidang jemaat, tetaplah berpegang kita kepada kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita menjadi orang yang berbahagia. Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Terpuji Tuhan, agung namanya. Bersyukur memiliki Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih sidang jemaat, kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Perkasa Engkau Bapa di langit dan di bumi. Engkau telah melakukan karya-Mu yang besar. Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Dan Engkau juga berjanji bahwa Engkau akan datang kembali mengangkat kami, membawa kami umat-umat-Mu, umat-umat tebusan-Mu, umat-umat manusia baru, umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesempatan hari ini kami boleh menikmati betapa besar pekerjaan Tuhan yang Engkau nyatakan di tengah-tengah gereja-Mu bagi jemaat-Mu. Bersyukur kepada Tuhan, perkataan firman-Mu menjadi pegangan bagi kami. Perkataan firman-Mu menjadi patokan dalam hidup kami, agar kami tidak gelisah di dalam dunia ini. Karena Engkau Tuhan naik ke surga, tetapi Engkau juga menurunkan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, maka kami boleh menjadi saksi-Mu. Engkau berikan kuasa kepada kami, agar kami dapat memberitakan perkataan firman-Mu di Yerusalem, di Yudea, sampai ke Samaria, juga ke ujung dunia. Terima kasih Bapa, Engkau utus kami menjadi pemberita Injil, melakukan amanat agung. Terpuji nama-Mu Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami juga, kami bawa kepadamu. Pemerintah kami juga kami bawa kepadamu. Kota, wilayah, lingkungan di mana kami berdomisili juga kami bawa kepadamu. Karena kami tahu Engkau yang memberikan damai sejahtera bagi kami dan kemenangan bagi kami. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kasih karunia Allah Bapa di sorga, kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dan kuasa Roh Kudus yang menyertai, menjagai, melindungi, membela, menolong, memberikan kekuatan kepada kita semuanya dari hari ini kekal sampai Tuhan Maranatha. Kita yang percaya boleh berkata, amin. Tuhan memberkati.